Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, kembali lagi di channel Guru Pembelajar. Kita akan bahas lagi masih di JavaScript kekinian ya. Materi kali ini, materi selanjutnya adalah berinteraksi dengan browser. Kemarin kita sudah kenal yang namanya objek ya. Sekarang kita akan mengenal yang namanya bagaimana JavaScript berinteraksi dengan browser, atau dalam hal ini adalah web page atau halaman web ya. Baik, interaksinya apa saja sebetulnya? Yang pertama, kita bisa menambahkan konten pada halaman web dengan JavaScript, kemudian merubah style CSS juga dengan JavaScript. Kemudian kita juga bisa bereaksi terhadap perubahan event, misalnya pengguna mengklik sebuah tombol atau mengklik sebuah elemen, kemudian elemen itu menjadi hilang atau muncul seperti itu. Itu dibuat menggunakan JavaScript. Kemudian membuat efek yang keren seperti jendela pop-up. Nah, ini adalah roadmap kita untuk belajar bagaimana JavaScript berinteraksi dengan browser atau web page. Jadi nanti kita sampai akhirnya adalah membuat efek yang keren seperti jendela pop-up yang muncul, misalkan alert gitu ya. Kita akan membuat menggunakan JavaScript, kemudian kita style menggunakan CSS juga. Nah, sebetulnya interaksi dengan web page ini adalah inti dari JavaScript ya. Karena JavaScript membuat halaman HTML kita menjadi lebih dinamis. Jadi kan HTML for structure, CSS for style ya, CSS for presentation, kemudian JavaScript itu untuk dinamisnya ya, membuat halaman web kita menjadi lebih dinamis. Kemudian berinteraksi dengan browser. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita belajar JavaScript, untuk berinteraksi dengan browser kita memerlukan yang namanya dokumen object model atau disingkat DOM ya. Dokumen object model. Ya, pastinya dokumen ini sebuah objek ya. Dengan DOM ini kita dapat menambah, merubah, bahkan bisa menghapus sebuah konten. Membuat efek jendela pop-up di halaman web juga bisa dengan menggunakan DOM ya. Jadi DOM ini adalah inti dari interaksi JavaScript dengan browser atau web page. Jadi kita harus kenal dulu yang namanya DOM ini, dokumen object model teman-teman. Baik, apa itu dokumen object model? Jadi dokumen object model ini asalnya dibuat oleh si browser ya. Dibuat oleh browser ketika menampilkan sebuah halaman web ya. Jadi ini adalah sebuah dokumen objek. Jadi ketika si browser menampilkan situs web.com, nah ketika gambarnya kemudian paragrafnya muncul, nah seketika itu pula si browser ini membuat yang namanya dokumen objek ya, dokumen objek. Nanti kita cek bersama ya. Nah, itulah yang dinamakan dokumen object model atau disingkat DOM. Baik, di dalam DOM, di dalam dokumen object model, sebuah dokumen HTML itu direpresentasikan sebagai hierarki sebuah pohon seperti ini. Ini root node-nya namanya node ya. Ini namanya node list. Jadi setiap item-item ini namanya node list. Jadi ini root node-nya, node ya, root node-nya. Jadi HTML ini sebagai induk dari node-nya, kemudian dia memiliki head. Head ini memiliki node lagi yang namanya title. HTML ini memiliki node namanya body. Kemudian body memiliki H1, div, dan div ini memiliki node yang lain yaitu P dan P. Nah, ini namanya node list ya. Namanya node list, kita bacanya node list. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita mentraverse atau mengambil node list yang di dalam hierarki ini menggunakan metode di dalam JavaScript. Baik, kita langsung aja ke coding teman-teman. Saya sudah siapkan HTML-nya seperti ini. Ada H1 div, kemudian dalamnya ada P, 3P, ada kelas error-nya juga. Kemudian script-nya masih kosong. Seperti biasa, klik kanan Open Live Server ya. Kalau teman-teman belum menginstal, silahkan install saja di sini ya. Cari saja Live Server di sini. Sini tinggal install. Ini karena nggak connect internet, jadinya tidak ini ya. Baik, Live Server. Kita mulai codingnya. Kita sembunyikan dulu sidebar-nya. Yang pertama adalah kita akan, sebelum kita berinteraksi dengan halaman web, kita harus mengambil yang elemen-elemen HTML yang ada di dalam HTML root ini ya. Baik, kita lihat dulu di sini. Nah, untuk membuktikan bahwa yang tadi
yang ini untuk membuktikan dokumen objek ini, kita bisa ngecek ya di sini. Klik kanan, inspect, console. Nah, kemudian kita ketik dokumen. Nah, seperti ini, kita enter. Kita enter. Nah, dokumen ini kalau kita klik, tuh. Jadi dokumen ini ternyata isinya adalah list dari HTML tag ya. Tuh, kalau kita ketik dokumen. Nah, kemudian kalau kita type of dokumen. Nah, ini objek. Tipenya adalah objek. Dokumen ini tipenya objek. Berarti kalau pelajaran kita yang lalu ya, kalau objek berarti kita bisa mengakses properti dan metode dari objek tersebut. Contoh ya, dokumen dot. Nah, dotnya ini udah banyak nih. Ada location, constructor, URL dan seterusnya. Ini adalah sebuah properti yang bisa kita pakai seperti ini. Dokumen dot location akan mengambil location dari dokumen kita ini. Misalkan ada lagi dokumen dot URL seperti ini. Ya. Ini untuk mengambil alamat alamat URL dari web yang terbuka sekarang. Dokumen.url ini adalah properti dari objek dokumen, ya nggak? Nah, selain dari properti, berarti ada yang namanya metode juga kan? Nah, metode di dalam dokumen objek ini macam-macam. Misalkan contohnya getElementById. Ini adalah sebuah metode yang bisa kita pakai untuk mengquery sebuah ID di dalam DOM ya, di dalam DOM. Baik, itu adalah untuk membuktikan bahwa dokumen ini adalah sebuah objek. Oke, teman-teman. Baik, kita lanjutkan, kita refresh dulu. Ini hilangin dulu. Nah, untuk berinteraksi dengan web, seperti yang tadi di slide, bahwa kita harus mengambil referensi HTML tag yang akan kita ambil ya, yang akan kita select ya. Kita akan memilih, misalkan kita akan mengambil satu paragraf ini. Assalamualaikum guys, ini kan sebuah tag P ya, tag paragraf. Kita akan mengambil elemen paragraf yang ini dari HTML ini ya, dari dokumen HTML kita. Caranya adalah pertama kita create dulu const atau variabel juga bisa, paragraf sama dengan dokumen objeknya kita panggil, kemudian kita menggunakan yang namanya metode ya, query selector. Nah, seperti ini. S-nya gede. Kemudian di dalamnya apa yang harus kita select ya? Kita kan pengen memilih paragraf ini ya. Nah, kemudian kita tulis di dalamnya P. Nah, seperti ini ya. Query selector. Seperti ini. Kita akan memilih. Jadi nanti si JavaScript akan mencari di dokumen HTML ini P yang pertama kali yang dia temukan. Ini kan P-nya banyak ya. Dia akan mengambil P yang pertama kali dia temukan, yaitu si Assalamualaikum guys ini. Kemudian kita tutup, kemudian kita konsol aja. Kemudian paragraf seperti ini. Kemudian kita save dan kita buka di konsol. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah berhasil mengambil p tag yang pertama di dalam dokumen HTML kita menggunakan query selector. Ya, ini keambil nih, yang Assalamualaikum guys ini bisa kita ambil. Nah, jadi tahap pertamanya adalah mengambil atau menselect elemen HTML manakah yang pengen kita rubah atau pengen kita hapus atau pengen kita manipulasi. Jadi tahap awalnya adalah mengquery the DOM dulu, mengambil elemen HTML-nya yang pengen kita manipulasi. Kemudian setelah itu udah ya P ya, dia mengambil P yang pertama yang ditemukan oleh si query selector. Kemudian bagaimana kalau kita pengen ngambil kelas nih menggunakan query selector? Mudah ya. Mudah, tinggal kita ganti saja ininya, P-nya menjadi, kalau kita ingat-ingat pelajaran CSS ya. Teman-teman bisa belajar CSS di sumber yang lain ya. Kalau untuk mereferensikan atau menselect kelas di dalam CSS kita menggunakan titik ya. Error gini. Misalkan ini saya buat ini aja ya. Ini P, saya buat paragraf baru, error. Ini berarti selektornya .error ya. Dot ini merepresentasikan sebagai kelas ya. Sama ketika kita belajar CSS, titik ini adalah representasi kelas. Berarti di sini error. Kita save, kita lihat, tuh ya. Kita bisa mengambil paragraf yang ada kelasnya error seperti ini. Tapi kelas errornya yang diambil adalah yang pertama saja. Karena kita pakainya query selector. Oke, nah kemudian itu satu ya. Ini adalah mengambil satu ya. Mengambil satu elemen.
yang pertama kali ketemu, gitu ya. Nah, kalau kita mau ngambil banyak, misalkan di sini kan paragrafnya banyak ya. Kita pengen ngambil ketiga paragraf ini nih, atau semua paragraf yang ada di dokumen HTML kita. Contoh, mengambil semua elemen yang kita query. Oke, cons misalkan paragraf all misalkan. Dokumen objeknya juga. Nah, kita pakai yang namanya method query selector all seperti ini. Ini akan memilih semua tag yang ada di dalam sini ya, yang kita masukin di sini. Misalkan semua paragraf gitu ya. Ini dihilangkan dulu. Kemudian kita console.log. Di sini paragraf all. Oke, save. Kita refresh. Nah, di sini kalau kita lihat di sini jadinya bukan apa namanya satu persatu, bukan langsung elemen p gitu ya. Ini bahkan jadi not list ya. Seperti yang tadi di materi ini, di materi slide, bahwa dokumen objek model itu direpresentasikan sebagai not list ya. HTML ini root node, ini not list dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari P yang ini, P3 ini, 3P ini jadi not list. Bagaimana caranya mengambil satu persatu dari not list ini? Sebetulnya kita bisa menggunakan misalkan seperti mengambil elemen array ya. Kita bisa mengambil paragraf all, misalkan 0, seperti ini. Save. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum guys, adalah paragraf yang indeks pertamanya 0, 0, 1, 2. Jadi seperti kita ngambil elemen array ya, dari elemen 0. Baik, lanjut. Nah, dengan not list ini, kita bisa mengambil dengan cara for each. Paragraph.all for each. Kemudian callback functionnya misalkan paragraf aja. Paragraf yang single ya. Kemudian kita menggunakan arrow function. Kemudian kita console.log. Console.log paragrafnya. Paragrafnya ya, seperti ini. Ini saya matiin. Kita save ya. Kita save. Nah, seperti itu ya. Kita bisa mengambil isi dari not list dengan menggunakan for each, teman-teman. Oke ya. Jadi itulah keistimewaan dari not list. Jadi kita bisa menggunakan for each di dalam di dalam paragraf itu, di dalam di dalam itu hasil not listnya, kemudian kita for each. Nah, langsung dia memunculkan isi dari not listnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu adalah mengambil satu elemen yang pertama kali ketemu atau mengambil semua elemen yang kita query, teman-teman. Oke. Baik, teman-teman sekalian, itu adalah query selector all. Jadi untuk memilih semua p tag yang ada di dokumen HTML kita, kemudian nanti dikeluarkan menjadi sebuah not list, kemudian not list tersebut kita for each agar bisa kita ambil satu persatu dari elemennya. Kemudian ada lagi misalkan kasusnya seperti ini. Misalkan kita punya div yang kelasnya error juga di sini. Ini juga kelas error gitu ya. Kita save. Ini kelas error juga. Nah, bagaimana cara kita memilih yang spesifik div ini yang kelasnya error, tapi yang tidak terpilih, yang p-nya ini nggak terpilih. Kita cuma memilih div yang kelasnya error. Jadi kita kembali lagi, ini kita matiin dulu. Kita pakai yang ini ya. Misalkan cons apa tadi? Error ya. Sama dengan dokumen query selector. Nah, selektornya ini di sini bukan dot error ya. Kalau dot error kan dia akan memilih yang ini. Kita pengen lebih spesifik div yang kelasnya error. Berarti kalau kita ingat pelajaran CSS, berarti kita gunakan div dot error. Ini adalah menunjukkan div kelasnya error. Titik itu kelas ya. Div yang kelasnya error, kemudian kita console. Kita keluarkan di console errornya. Seperti ini, kita save ya. Kita lihat di browser, nah seperti ini. Kita sudah memilih yang ini ya. Yang div yang kelasnya error, tapi yang p yang kelasnya error tidak terpilih. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu kemudian kita juga bisa nih seperti ini. Misalkan kita ke elemen, kalau kita
lupa materi CSS, kita buka-buka lagi cara mengambil atau menselect suatu tag dalam HTML dengan menggunakan CSS, kita bisa menggunakan fitur elemen yang ada di inspect elemennya Chrome ya. Contoh misalkan kita pengen milih yang ini nih, Assalamualaikum guys. Kita klik kanan, copy, kemudian kita pilih copy selector di sini. Kita klik ya, tuh copy selector, kemudian kita kembali lagi ke kode kita di JavaScript, kemudian kita bisa mengganti ini, dihapus, kemudian kita paste yang hasil copy selector tadi, Ctrl V atau klik kanan, paste. Nah, seperti itu. Nah, dia akan dia akan menselect yang ini ya, yang tadi, yang kita pilih, yang Assalamualaikum ini. Kita save, dia akan tampil, tuh Assalamualaikum guys, seperti itu. Atau yang lain, misalkan H1, kita copy selector. Jadi kita dengan mudahnya mengcopy selector, jadi kita nggak usah ribet mikirin bagaimana kita memilih elemen ini ya. Kita tinggal copy selector aja, biar si browser yang menentukan cara memilih selector tersebut. Seperti ini. Ctrl V, tuh body, di dalam body ada H1 gitu ya, save. Jadi gitu ya. Nah, seperti ini, kita lihat konsol, H1 belajar DOM ya. Kita kan menselect yang ini tadi menggunakan copy selector. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita udah lupa pelajaran kita tentang CSS, cara memilih elemen HTML, kita bisa menggunakan cheat ya. Cheat yaitu copy selector. Seperti ini, tinggal copy ke dalam metodenya ya. Seperti itu teman-teman. Baik, itu adalah tentang mengambil elemen dengan menggunakan query selector dan kemudian mengambil elemen dengan metode query selector all, seperti itu teman-teman. Dan setelah itu kita akan belajar yang namanya mengambil elemen dengan cara yang lain ya teman-teman. Kita misalkan kita sama ya, HTML-nya sama seperti yang tadi saja, yang ini. Kemudian kita akan membuat script baru di sini. Misalkan mengambil elemen dengan ID ya, seperti ini. Mengambil elemen dengan ID, contohnya misalkan cons. Di sini misalkan saya punya ya, misalkan saya punya di sini sini H1. Di sini ada ID-nya. Misalkan judul. Di sini H1 punya ID judul. Kemudian kita pengen milih ID judul ini dengan menggunakan DOM ya. Judul gitu ya. Judul. Kemudian seperti biasa objeknya dokumen. Nah, kita menggunakan dokumen get element by ID seperti ini. Kemudian ID-nya apa? Nah, di sini kita nggak tulis ID-nya. ID kan dilambangkan dengan menggunakan hashtag ya kalau di di CSS. Nah, karena ini udah get element by ID, kita tinggal nyebutin nama ID-nya aja apa, tapi tidak menggunakan hashtagnya. Nama ID-nya adalah judul gitu ya. Kemudian kita console.log judul ya, seperti ini. Judul ini adalah variabel ini ya, variabel judul ini yang isinya itu elemen yang kita ambil dengan menggunakan get element by ID. Kita save seperti ini, console. Nah, H1 ID judul, jadi kita menggrab judulnya ya dengan menggunakan get element by ID. Nah, itu teman-teman ya, itu adalah mengambil elemen dengan menggunakan get element by ID. Kemudian cara yang lain adalah mengambil elemen dengan menggunakan kelas. Oke. Misalkan di sini cons, misalkan kita nge-grab error ya. Nge-grab error ini ya. Cons error, kemudian biasa dokumen objek get element by class name seperti ini. Nah, ini karena ini kelas, jadi kita nggak perlu titik lagi ya, karena ini sudah class name, berarti tinggal nama kelasnya saja, error. Kemudian kita console.log, ups, ini ya, salah nih, ke atas, ini ditutup dulu, log error, seperti ini. Kita hilangkan dulu yang ini, kontrol garis miring, kita save, seperti ini. Nah, ya teman-teman, jadi get element by class name ini mengambil semua kelas yang ada errornya, berarti yang P ada errornya, div yang kelasnya error, P kelasnya error, dua-duanya kita pilih ya, kita ambil dengan menggunakan get element by class name. Jadi dia mengambil semua elemen yang memiliki kelas error. Jadi beda ya dengan ID ya.
Oh ya teman-teman, kalau di CSS di HTML kan ID itu nggak boleh berulang-ulang ya. Jadi ID judul ini nggak boleh dipakai di elemen di dalam dokumen yang sama. ID judul ini berulang-ulang nggak boleh ya. Kalau kelas boleh. Jadi yang namanya ID itu unik. Oke, itu sebagai tambahan saja. Nah, get element by class name ini akan mengambil semua error class yang ada di dalam dokumen kita, kemudian ditampilkan menjadi sebuah HTML collection. Apalagi itu HTML collection? Tadi ada not list, ada HTML collection. Nah, kita akan membedakan cara mengeluarkan elemen dengan menggunakan HTML collection dan not list ya. Baik, untuk HTML collection kita bisa mengeluarkan dengan cara array ya. Error misalkan, kan cara array kan tadi sama juga ya. 0 misalkan 1 gitu kan. Error 0 ya berarti dia ngambil urutan kedua ya, hitungnya kan dari 0 ya, berarti nah ini seperti ini ya, div class error berarti tadi kan yang urutan ke 0 itu berarti P ya, berarti P yang kelasnya error. Urutan kedua yaitu error 1 ini berarti div yang kelasnya error gitu teman-teman ya. Cara mengambil elemen yang hasil query-nya HTML collection seperti itu menggunakan. Apakah menggunakan for each bisa? Ternyata tidak bisa. Misalkan error dot for each seperti ini ya, for each gitu ya, itemnya satu persatu, kemudian arrow function ini callbacknya console.log, item ya, kemudian ini kita matiin dulu, save. Nah ternyata HTML collection ini tidak bisa digunakan for each untuk mengeluarkan item-item yang ada di dalam HTML collection. Jadi itu ya teman-teman. Makanya saya lebih suka menggunakan query selector karena query selector kan hasilnya not list. Not list itu kita bisa menggunakan method for each untuk mengambil item-item di dalamnya. Tapi kalau HTML collection dengan menggunakan get element by class name itu nggak bisa ya kita menggunakan for each. Jadi saya lebih enjoy menggunakan query selector all atau query selector biasa karena hasilnya bisa berupa not list, sehingga kita bisa mentraverse atau mengiterasi dengan menggunakan for each item-item yang ada di dalamnya gitu teman-teman ya. Perbedaan menggunakan get element dengan menggunakan query selector seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya mengambil elemen dengan menggunakan tagnya. Nah, cons paragraf misalkan sama dengan dokumen objeknya, kemudian get element by tag name. Tag name-nya apa? Misalkan kita ngambil paragraf. Seperti ini, kita tutup console.log paragraf. Seperti ini. Save. Refresh. Oke, error di atas. Kita matiin dulu ini. Ini matiin juga. Oke, save. Oke, HTML collection lagi teman-teman. Oke, kita bisa panggil dengan menggunakan indeksnya ya. Misalkan indeks ke 0 paragraf, berarti dia mengambil yang pertama nih, paragraf yang pertama yang terselect sama si tag name ya. Ini paragraf yang kedua, ini paragraf yang ketiga. Berarti kita ngambil yang 0 urutan ke 0 yang pertama ya, yaitu Assalamualaikum guys ya. Kita simpan dulu biar kelihatan hasilnya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum guys terpilih dengan menggunakan paragraf, kemudian indeks atau urutan dari HTML collection-nya seperti itu. Jadi kalau HTML collection itu caranya lebih ribet lagi, kita harus konversi ke array dulu, kemudian kita for each gitu ya. Tapi kalau hasilnya not list dengan menggunakan query selector all atau query selector biasa, kita bisa menggunakan for each langsung untuk mengambil item-itemnya secara cepat ya. Kalau yang get element by class name atau tag name itu nggak bisa karena hasilnya adalah HTML collection. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, saya sudah menambahkan div yang kelasnya konten. Di sini di dalamnya ada paragraf. Kemudian kita akan mengenal yang namanya bagaimana kita menambahkan elemen tertentu di dalam tag HTML atau merubah isi dari elemen P misalkan seperti itu ya. Nah kita akan belajar itu di materi ini. Baik, pertama kita ingin merubah paragraf yang pertama ini menjadi tulisan yang lain, bukan Assalamualaikum guys ya. Kita ganti tulisannya. Pertama, kita pilih dulu ya menggunakan DOM, menggunakan dokumen .query selector. Kita memilih paragraf yang pertama ini. Oke, berarti masih ingat kan teman-teman ya?
Kita bisa menggunakan cons, misalkan paragraf sama dengan objek dokumen, query selector, kemudian kita pilih P-nya ya. Nah, kemudian kita ingin menampilkan isi dari elemen P-nya. Ini kan hasilnya kan paragraf yang isinya Assalamualaikum guys ya. Kemudian kita pengen nampilin isi dari elemen tersebut apa. Nah, ini menggunakan paragraf dot inner text gitu. T-nya gede ya, inner text. Kita tutup, kita save. Nah, ini ya. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys ini diambil dari paragraf P yang pertama ini. Nah, isinya adalah Assalamualaikum guys gitu teman-teman. Jadi kita menggunakan dot inner text, ini adalah properti ya, bukan metode. Kalau metode kan ditandai dengan buka kurung dan tutup kurung ya. Karena inner text ini adalah sebuah properti di objek dokumen gitu kan ya. Jadi kita bisa menggunakan inner text ini seperti ini. Oke. Baik. Inner text kemudian kita matiin dulu ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini nih teman-teman. Paragraph.innerText, kita akan rubah isi dari Assalamualaikum guys-nya misalkan dengan Assalamualaikum, atau ini string ya. Assalamualaikum. Ini kita pakainya selamat siang aja biar nggak ngeribet ya. Selamat siang guys gitu ya. Seperti ini. Kita save. Kalau kita lihat Assalamualaikum guys-nya ganti ya, ketimpa menjadi tulisan string selamat siang guys, yang tadinya Assalamualaikum ya. Jadi inner text ini adalah mengambil isinya, kemudian kita sama dengan ini mengganti isinya dengan string yang baru. Ini kan operator assignment ya. Operator assignment yaitu merubah yang di kiri isinya dengan yang kanan seperti itu. Jadi Assalamualaikum yang tadi yang isi paragraph.innerText ini diganti menjadi nilai yang baru seperti itu teman-teman. Jadi itulah cara mengganti elemen yang ada di dalam HTML dengan menggunakan DOM seperti itu. Selamat siang. Oke. Misalkan kita buat lagi ya. Misalkan kita akan merubah setiap P yang ada di sini. Ini kan P-nya agak banyak ya, ada 3 ada 4 ya. Kita akan merubah semua P yang ada di dalam sini, dokumen HTML kita, menjadi yang lain gitu ya. Berarti kita matiin dulu yang ini. Kemudian di bawahnya cons paragraph all misalkan, biar membedakan dari yang atasnya. Objek dokumen, query selector all ya, kalau kita pengen memilih semua elemen ya, P. Kemudian di bawahnya, nah karena ini hasilnya adalah, ini kan hasilnya adalah apa? Not list ya, pelajaran yang lalu ya. Kalau query selector all ini hasilnya not list, bukan HTML collection. Jadi not list itu kita bisa melakukan for each. Berarti paragraph all dot for each. Kemudian paragrafnya, kemudian arrow function. Kemudian kita console.log paragrafnya ya. Paragraf. Nah, paragraf itemnya maksudnya dot inner text seperti ini. Nah, kalau kita cetak ini di konsol, ini akan mencetak semua isi dari paragrafnya tanpa elemennya ya. Ini isi dari paragrafnya. Assalamualaikum guys. Ini kan paragraf isinya, ini isinya, ini isinya, ini isinya. Nah, kita sudah berhasil menampilkan semua isi dari paragraf. Ya, semua isi dari paragraf dengan menggunakan query selector all, kemudian kita mentraverse menggunakan for each. Kemudian ini elemennya, elemen di dalam not list-nya kita inner text untuk menampilkannya di konsol. Nah, kemudian kita pengen mengganti ya isinya dengan inner text, paragraph inner text, paragraph inner text ya bener ya, inner text. Ini tadi n-nya. Nah, inner text ya. Sama dengan string yang baru, misalkan string yang baru seperti ini. Oke, kita save ya. Kita save. Nah, string yang baru. Yang tadinya Assalamualaikum guys, dia ganti jadi string baru, string baru, string baru, string baru. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah cara cepat merubah isi dari elemen HTML dengan for each, kemudian digabungkan dengan inner text. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, misalkan kita matiin dulu ini ya. Kita matiin dulu. Ini paragraph all, kita select bagaimana kalau kita pengen mengganti, ini kan kita punya div yang kelasnya konten ya, di dalamnya ada P, ini adalah konten. Kita pengen merubah isi dari div kelas konten ini dengan elemen yang lain ya,
dengan elemen yang lain ya, dengan elemen yang lain. Seperti ini. Oke. Oh ya teman-teman, sebetulnya kita bisa menambahkan tanpa menimpa ya. Misalkan yang ini ya. Misalkan yang ini. Ini saya matiin dulu. Kita bisa menambahkan tanpa menimpa dengan menggunakan plus. Nah, ini seperti ini. Jadi assalamualaikumnya masih ada, nanti sampingnya adalah selamat siang guys. Kita save seperti ini. Assalamualaikum guys, selamat siang guys. Jadi ini mengappend ya, menambahkan bukan menimpa elemen yang lama ya. Ini ada plusnya. Ada plus sama dengan artinya menambahkan yang tadinya paragraf inner ini isinya assalamualaikum ditambahkan dengan selamat siang guys, ada spasinya di depan gitu teman-teman. Oke. Ini kita ganti lagi ke awal, save, nanti jadinya seperti ini. Oke, itu adalah mengappend atau menambahkan elemen yang lain ya, dengan menggunakan inner text seperti itu. Oke, sekarang kita mau itu ya, mengganti isi dari div class content ini dengan elemen yang lain. Oke, kita pilih dulu const content dokumen ya, query selector. Query selector apa? Content ya, class content seperti ini. Oke, lupa dikutip. Const content. Nah, kemudian kalau kita cetak dulu isi dari konten. Isi dari konten adalah paragraf yang itu ya. Oke, ini kita matiin. Paragraf yang ada di dalamnya yaitu div class content isinya adalah paragraf ini ya. Div ini adalah konten. Nah, kemudian kita ingin menimpa isi dari konten div class content ini dengan elemen yang baru. Oke. Yaitu dengan menggunakan inner HTML. Kalau inner text kan kita mengganti teksnya. Kalau kita pengen mengganti dengan elemen yang baru yaitu tag HTML, kita menggunakan yang namanya inner HTML. Begini teman-teman. Oke, di sini kan kita matiin dulu. Hapus. Kemudian konten ya. Oke. .inner HTML. Kemudian sama dengan kita bisa mengganti ini menjadi H1 misalkan. Ini adalah H1 baru gitu ya. Ditutup H1-nya. Kemudian kita save. Kita lihat ya. Kita lihat inner HTML. Oh, ini lupa typo. Save. Pantas nggak berubah. Nah, yang tadinya adalah P di dalam div class content ini berubah menjadi sebuah H1 ya. Ini adalah H1 baru. Jadi yang tadinya konten ini isinya paragraf, ini ditimpa dengan elemen yang baru yaitu H1. Ini adalah H1 baru. Jadi begitu ya teman-teman cara mereplace elemen HTML dengan menggunakan DOM. Seperti itu. Kalau nggak mau menimpa ya tinggal kita tambahin aja begini ya. Kita tambahin ya, save. Bisa juga seperti ini ya, H1. Kita tambahin ya. Kita tambahin, kita save. Ini adalah konten ya tadi ya. Ini adalah paragraf. Kalau kita lihat ya di sini. Nah, nambah ya. Jadi ini nambah. Jadi ini nambah ya. Nambah H1 di bawahnya seperti ini. P H1, P H1. H1 ini adalah elemen yang baru yang kita tambahkan menggunakan inner HTML. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengappend ya. Kita bisa mengappend tadi ya. Yang tadinya P kita nambahin elemen baru seperti itu teman-teman. Misalkan ya itu. Misalkan kita punya yang dari database, misalkan kita punya teman, misalkan kita ngambil data dari database, list dari siswa misalkan, siswa aja ya. Misalkan siswanya Andi, Agus, string ya, Haromain misalkan. Seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan isi dari Andi Agus Haromain ini ke dalam ini div class content ini. Jadi di dalam sini nanti ada Andi Haromain Agus gitu ya. Nah, caranya adalah di sini siswa kita for each dulu ya, karena untuk mengambil isi dari elemen array dengan for each itu lebih mudah ya. Kemudian item aja deh, item. Kita bikin elemen item untuk mengambil ininya. Kemudian di dalamnya kita akan inner HTML dulu kontennya. Kontennya mau ditambahin apa? Kita pengen nambahin sebuah template string yang isinya adalah sebuah paragraf ya. Kemudian di sini kita kasih dolar. Dolar apa? Dolar item.
dolar siswa, ini item ini siswa ya, siswa yang di dalam ini. Oke, kita save ya, seperti ini. Tuh ya. Jadi kita langsung menambahkan ya, ini div kelas konten yang tadinya ada P, ada H1, terus ada Andi Agus Haromen. Ini ceritanya Andi Agus Haromen ini daftar siswa yang kita ambil dari database. Jadi kita langsung bisa for each. Kemudian kita ambil ininya selector content.innerHTML, ini ya, kontennya ini ya, yang diambil dengan dokumen query selector content. Kita grab dulu itunya, div kontennya kita ambil dulu. Kemudian kita tambahkan dengan menggunakan inner HTML sebuah paragraf yang isinya adalah item dari database ini. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan tentang inner text dan inner HTML. Jadi inner text ini untuk menambahkan kontennya, kalau inner HTML ingin menambahkan elemennya juga ke dalam elemen yang sudah ada, seperti itu. Kita bisa mereplace atau menambahkan dengan menggunakan plus sama dengan seperti ini. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, kemudian saya punya konten dari HTML. Di sini ada H1 DOM. Di sini kita punya anchor tag yang isinya ke YouTube ya. Link ke YouTube. Kemudian di sini P yang kelasnya error, isinya ini P yang error. Kemudian kita link ke JS kita. Kemudian yang kita ingin sama-sama share adalah kita ingin mengambil atribut dari HTML ininya. HTML kan memiliki atribut ya, href ini atribut, kelas ini atribut ya. Jadi kita pengen mengambil atau mengganti atribut dari tag HTML tersebut. Kelasnya ini kita pengen ganti, isi dari kelas ini ya, hrefnya juga kita pengen ganti. Nah, kita bisa mengganti ini dengan DOM ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan menggunakan misalkan cons, di sini misalkan pautan gitu ya. Dokumen biasa ya. Query selector. Apa yang kita pengen pilih? Kita pengen mengambil href ini ya di A. Berarti kita pakainya A. Seperti ini. Kemudian di bawahnya kita bikin konsol dulu. Tautan dot. Nah, untuk mengambil atribut dari HTML-nya adalah seperti ini, get attribute ya, get attribute. Kemudian isi dari metodenya adalah ref. Ref ini kan nama atributnya, isinya apa gitu yang dari atribut tersebut. Kita save. Kita lihat ya, konsol. Nah, isinya kan YouTube ya. Karena kalau kita lihat di sini, href ini, atribut ini memiliki nilai https youtube.com. Nah, kita udah mengambil nih dengan cara tautan.getAttribute, atribut hrefnya ini nilainya apa gitu kan. Nah, kemudian kita bisa mengganti nih, mengganti tautan.setAttribute ya. Apa yang mau diganti hrefnya, diganti jadi apa? Misalkan diganti jadi https bing.com misalkan. Seperti ini. Bing itu adalah search engine-nya Microsoft ya. Nah, kemudian setelah kita mengganti hrefnya, kita bisa mengganti ininya ya. Pelajaran yang lalu yaitu menggunakan inner text ya. Tautan.innerText seperti ini sama dengan ke Bing deh gitu ya. Kita save. Kita lihat. Nah, ini ya. Ke Bing deh yang tadinya ke YouTube ini berubah semua ya. Ini berubah semua kalau kita klik, kan bing.com di sini, bing.com ya, kelihatan di sini bing.com. Jadi kita sudah berhasil merubah atribut dari HTML dengan menggunakan get attribute ini, mengambil set atribut ini untuk merubah apanya, atribut hrefnya menjadi nilai yang baru yaitu https bing.com. Kemudian kita merubah teksnya, inner teksnya yang tadinya ke YouTube, jadi tulisannya sekarang berubah jadi ke Bing deh ya, seperti itu teman-teman. Oke, mudah ya ternyata pakai JavaScript ya untuk merubah atribut-atribut yang ada di HTML tag. Nah, kemudian kita ingin merubah paragraf ini ya. Kita ingin merubah nih kelas dari paragraf ini kan error. Kita pengen ganti jadi yang lain ya. Kita pengen ganti jadi yang lain. Pertama kita select dulu ya. Cons misalkan P deh ya. Paragraf misalkan sama dengan dokumen objek query selector P ya. Kemudian di sini console.log paragraph
get atribut dulu. Get atribut apa? Kelas ya. Kalau kita save ya, yang akan tampil adalah kelas error ya. Errornya adalah nilai dari kelasnya P ya. Nah, kita udah dapat nih kelas errornya. Nah, kemudian kita ingin merubah ya isi dari kelas errornya jadi yang lain. Nah, berarti set atribut ya. Set atribut apa? Kelas. Kemudian kita ganti menjadi sukses misalkan. Kelasnya jadi sukses. Jadi ketika rubah yang darinya error jadi sukses. Kita save. Save ya. Nah, seperti ini kita lihat elemennya. Tuh, P kelas sukses. Tadinya kan ini error ya. Tadinya ini adalah kelas error, kita rubah tadi menggunakan set atribut kelasnya menjadi sukses. Jadi kita bisa merubah nilai dari kelas error yang tadi menjadi kelas sukses seperti ini teman-teman. Dan kita juga bisa menambahkan ya, bisa menambahkan atribut yang lain di sini walaupun tidak ada. Contoh misalkan kita ingin menambahkan style nih. Di bawahnya sini paragraph dot set atribut juga. Set atribut apa? Style misalkan. Kemudian kita ganti jadi apa? Kita tambahkan apa? Misalkan color, misalkan red gitu ya. Kita save. Tuh ya kan jadi merah ya. Kenapa jadi merah? Karena kita menambahkan atribut baru yaitu atribut style yang nilainya adalah color red. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan dengan menggunakan set atribut juga yang tadinya nggak ada, style ini ditambahkan tuh sama si JavaScript menjadi nilainya adalah color red. Seperti itu teman-teman. Nah, ini akan mudah ya, akan bermanfaat sekali ketika misalkan kita punya form gitu ya. Kalau pengguna salah mengisi form nanti kita kelasnya jadi error gitu ya, kelasnya jadi merah gitu kan. Kalau sukses berarti warnanya jadi hijau seperti itu. Itu dirubah dengan menggunakan set atribut ini ya. Bisa digunakan set atribut ini untuk memanipulasi kotak inputan form itu ketika error warnanya merah, ketika berhasil warna hijau. Begitu teman-teman. Oke, baik ya. Itu tentang penjelasan set atribut dan get atribut. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah belajar set atribut dan get atribut. Sebetulnya cara set atribut seperti ini memiliki kekurangan ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dengan menggunakan set atribut ini kita menimpa ya, kita menghilangkan atribut yang lain ya. Tadi kelas ya kan, style, color red. Nah, contoh ya. Misalkan kita contoh aja. Kita hapus dulu. Saya punya HTML H1 style color blue ya, isinya belajar DOM. Kita akan tes menggunakan set atribut ya. Pertama kita pilih dulu H1 nya ya, kita pilih dulu H1 nya dengan menggunakan selektor cons H1 atau title aja lah, judul ya, dokumen objek query selector, kemudian selektor adalah H1. Kemudian kita menggunakan judul dot set atribut. Set atributnya apa? Berarti kan style ya. Set atributnya kan style yang kita pengen pilih atributnya. Kemudian kita ganti menjadi stylenya yaitu dengan yang lain yaitu margin misalkan. Marginnya kita kasih 30 pixel. Margin 30 pixel. Seharusnya kan kita pengen menambahkan margin 30 pixel ini ke color blue ya. Jadi kita nanti ada tambahan lagi nih di sebelahnya. Kita kan pengennya begitu ya. Kalau kita save, kita lihat ya. Tuh lihat ya, yang tadinya ada color blue-nya tidak ada ketimpa sama style margin 30 pixel. Jadi itu adalah kekurangan dari set atribut ya. Set atribut itu menimpa atribut yang lain dengan atribut yang baru seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadinya kita nggak memakai ini nih kalau untuk menambahkan style baru di dalam tag HTML. Kita nggak pakai set atribut karena dia menimpa ya, menghilangkan yang sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya style property ya. Contoh console.log. Di sini kan judul .style ya. Kita tampilkan dulu judul.style ini isinya apa di konsol ya. Nah, isinya adalah sebuah objek nih. Objeknya banyak sekali ya. Kita lihat objek style ini ya. Kita lihat yang ada di kita kan berarti di sini kan color ya, color blue ya. Berarti kita cari nih color ya, color propertinya ada nggak?
BC. Nah, ini color blue ya, yang lain 0 karena kita belum membuat di sini properti yang lain ya. Kita punya cuma properti color yang nilainya blue. Berarti yang ada di sini adalah color ya. Nah, kan color blue seperti itu. Oke. Bagaimana kita pengen ngambil blue-nya ini? Kita tambahkan di sini propertinya ya. Di sini style.color gitu ya. Save. Oke. Kita lihat, nah kita udah dapat nih nilai blue-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, makanya kita pengen merubah style blue-nya ini ke yang lain ya. Nah, baik, kita enter beberapa kali, satu kali saja. Judul dot style dot apa nih? Pertama kita pengen menambahkan dulu deh. Kita ingin membuktikan bahwa style ini berbeda dengan set atribut. Coba kita pengen tambahin margin baru yang 30 pixel ya. Apakah color-nya ini tertimpa ya? Margin sama dengan misalkan 30 pixel ya. 30 pixel seperti ini. Kita save. Kita lihat di sini di elemen. Nah, lihat ya, color blue-nya masih ada dan dia menambahkan properti dan nilai yang baru dari stylenya, yaitu margin 30 pixel teman-teman. Oke, jadi berhasil ya. Ternyata style ini bisa menambahkan properti CSS baru ke dalam inline CSS-nya. Seperti itu. Oke, kita ingin menambahkan yang lain nih, mau nguji yang lain. Style apa? Color ya. Colornya kita pengen timpa nih. Colornya yang tadinya blue kita pengen timpa menjadi red ya. Seperti ini. Save. Nah, berubah teman-teman, yang tadinya biru jadi merah ya. Jadi dia bisa menimpa spesifik ya, spesifik properti CSS dengan spesifik nilai. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa ya, judul.style menambahkan yang lain, misalkan font size. Kalau di CSS kan ini dihapus dulu. Kalau di CSS kan font size ya, seperti ini, strip. Ya, kalau kita belajar CSS, kalau untuk mengganti font size adalah font strip size ya. Tapi kalau di dalam menggunakan objek style yang ini, yang di JavaScript ini nggak bisa karena font size ini diinterpretasikan sebagai font dikurang size ya. Nggak bisa nih kita menggunakan style di sini. Untuk font size itu kita gunakan yang namanya propertinya seperti ini, font size gini. Nah, seperti ini. Font size berarti misalkan diganti menjadi 70 pixel seperti ini. Otomatis H1-nya ini akan mendapat font size baru ya. Oh, lebih gede kan? Font size 70 pixel seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara menghilangkan ya? Menghilangkan misalkan marginnya yang tadinya 30 pixel kita pengen hilangin. Ya kita balikin saja ya. Judul.style kemudian margin, kemudian kita kasih empty string ya. String kosong seperti ini. Jadinya 30 pixelnya sudah tidak ada, hilang. Nah, seperti ini. Tuh kan marginnya udah nggak ada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara untuk menambahkan inline style dengan menggunakan JavaScript seperti ini. Tapi kan di realitanya, di aktualnya kita nggak menambahkan apa namanya CSS inline ya, nggak direkomendasikan menggunakan CSS inline. Tapi kita menggunakan kelas, kemudian kelasnya itu kita buat di external CSS gitu ya. Nah, kemudian kelasnya itu kita rubah dengan menggunakan misalkan set atribut bisa ya, kita rubah nama kelasnya apa gitu kan. Nah, kita akan melakukannya di selanjutnya nanti ya. Oke, baik, itu adalah pelajaran tentang style ini ya, style object yang tadi. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan materi kita. Seperti yang sebelumnya kita bahas, kita ingin menambahkan kelas ya, menambahkan kelas ke dalam atribut dari sebuah HTML tag ya. Kita tidak menggunakan set atribut karena set atribut itu menimpa properti yang atribut yang lama. Nah, di sini ada perubahan di file HTML-nya. Kita memiliki p kelasnya error, ini adalah paragraf dengan kelas error. Kemudian kita punya style yang di-linkkan ke HTML kita. Di style sheet-nya filenya adalah style.css di sini. Kemudian kita punya dua kelas selector ya. Kelas error, padding 10 pixel, colornya red, border 1 pixel, solid red. Kemudian kita punya kelas success, paddingnya 10 pixel, color green, border 1 pixel, solid green, seperti itu ya. Jadi kalau kelasnya error nanti warna merah, ada bordernya. Kemudian kalau kelasnya success, warna hijau dan ada bordernya juga, seperti itu. Baik, di sini ya. Jadi rencananya kita akan menambahkan kelas ya. Kita akan menambahkan kelas di dalam P-nya ini ya. Sebelumnya kita bagaimana cara melist ya isi dari kelas yang ada di dalam HTML tag. Contoh, misalkan kita pilih dulu konsol ya, paragraf.
sama dengan dokumen objek, query selector, kemudian kita pilih selektornya P ya. Kemudian di sini paragraf, console.log dulu. Kita mau melist isi dari kelasnya. Paragraph.classList ya, kita save seperti ini. Console, nah ini ya, error adalah kelas yang pertama nilainya ya. Jadi kita punya satu kelas yang namanya error. Kalau kita tambahin di sini success misalkan, dan misalkan coba, kita ada 3 kelas ya di P-nya ini. Kalau kita lihat di sini ada 3 ya, ada 3 error success coba. Jadi class list ini untuk melist isi dari kelas yang ada di HTML atribut yang kita pilih seperti itu. Oke, ini class list. Kemudian kita akan menambahkan, pertama kita hapus dulu. Rencananya kita pengen menambahkan kelas baru di dalam P-nya ya. Save. Kita akan menambahkan kelas yang sudah kita style di sini, error atau success, ke dalam paragraf ini ya, teman-teman. Oke. Di sini berarti kita ke paragraf dulu, paragraf yang ini, yang selektor yang tadi. Kemudian kita class list, kemudian kita add ya. Add apa? Kelas error misalkan. Ya. Ini yang tadinya nggak ada, yang nggak ada kelasnya di P ini, kita akan menambahkan kelas baru yaitu kelas error dengan menggunakan class list. Save. Kita lihat nanti ya. Kita lihat. Nah, kelas error ya, kelas error seperti itu teman-teman. Oke. Ya, warna merah ya otomatis. Oke. Bagaimana cara menghapusnya? Paragraf class list lagi. Pakainya method remove. Remove apa? Error gitu ya. Ini akan meremove kelas error yang ada di sini. Ini ada kan kelas error ya. Kalau kita save, tuh hilang ya, kelas errornya hilang. Nah, ini jadi hitam lagi. Nah, jadi kalau kita ingin menambahkan lagi dengan kelas yang warnanya hijau, yaitu kelas success, class list.add, kemudian success seperti ini, save. Nah, otomatis nanti warnanya hijau karena kita menambahkan kelas success di situ. Oke, begitu teman-teman ya. Itu adalah menambahkan dan meremove sebuah nilai kelas di dalam HTML tag. Baik. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan ya. Misalkan di sini saya punya sebuah challenge ya. Saya punya sebuah challenge. Misalkan di sini ada paragraf ya, ada paragraf seperti ini. Ada paragraf error success, ada tulisan success error ya, seperti ini. Nah, kita pengen ketika ada tulisan errornya nanti stylenya warna hijau ya. Kalau ada tulisan merahnya stylenya warna merah dan seterusnya. Ya, bagaimana teman-teman ya? Bagaimana cara merubah ini, merubah elemen ini dengan style tertentu biar stylenya muncul ya, biar stylenya muncul. Oke. Silakan di pause dulu ya, silakan di pause dulu videonya. Baik teman-teman ya, semoga sudah solve ya challenge ini. Jadi kita ingin membedakan ketika kita menemukan string error di sebuah paragraf, nanti stylenya berbeda, string success di sebuah paragraf, nanti membuat paragraf ini stylenya berbeda. Ya seperti itu ya teman-teman, kita save dulu aja. Kemudian kita kembali ke scriptnya. Ya, kita kembali ke scriptnya. Kemudian kita pilih semua paragraf yang ada di elemen kita ini dengan menggunakan ini, dihapus, di komen dulu aja. Karena challenge kita di paragraf yang ini, kita akan memilih semuanya ya. Berarti const paragraph all aja ya, paragraph all sama dengan dokumen query selector all ya. Query selector all kemudian P. Seperti ini. Ya, ini adalah memilih semua paragraf ini yang ada di dalam dokumen HTML kita dengan menggunakan metode query selector all. Seperti itu. Kemudian kita ambil const-nya. Kemudian kita ingat ya, ini isinya kan not list ya. Query selector all itu menghasilkan bukan HTML collection tapi merupakan not list. Jadi kalau not list berarti kita bisa menggunakan for each. Seperti itu teman-teman. For each. Di dalamnya callback-nya kita pakai P aja deh, singkat ya. P itu berarti item dari not list-nya ya, jadi P ya. Kemudian misalkan kita console.log dulu.
console.log p .inner text seperti ini, save ya. Kita lihat. Nah, kita bisa ngeprint paragraf error, sukses dan seterusnya. Ini ada class listnya, kita hapus dulu. Ya, ini paragraf error, ini paragraf sukses, biasa, sukses, error, sukses, paragraf. Oke, kita bisa mencetak dengan menggunakan inner text. Nah, saya ingin ngasih tahu ya, selain inner text kita bisa menggunakan text content ya. Text content seperti ini. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita menggunakan inner text ya, kalau kita menggunakan inner text, misalkan di sini kita punya span ya, seperti ini. Ini isinya paragraf ya, paragraf ya. Nah di sini ada stylenya nih, stylenya adalah display none. Save. Ini berarti tulisan paragraf di paragraf yang pertama ini hilang ya, oh kan hilang ya. Nah, kalau kita menggunakan inner text, ini nggak kelihatan juga ya, karena kita sudah display none, ya enggak. Paragrafnya ini menjadi hilang, tapi di kode HTML kita masih ada, ya. Seperti ini, tuh kan paragraf ya. Tetapi di konsol hilang, di sini hilang di tampilan ininya HTML-nya. Nah, kalau menggunakan text content, ya di sini kita ganti ya, text content ini kelihatan ya, menjadi kelihatan. Tuh, seperti ini ya. Jadi yang ke display none tadi, yang kita sembunyikan menggunakan span style display none, paragraf yang ini tetap kelihatan menggunakan text content. Baik, kita menggunakan text content aja ya. Kita akan menggunakan text content ya, untuk untuk mengambil elemennya. Oke, console.log text content, ini kita hapus itu, matiin dulu. Jadi kita menggunakan logika aja. Jika kita kan pengen men-search di semua paragraf ini ada keyword error apa enggak, sukses apa enggak gitu ya. If P itu adalah elemen di dalam node listnya, berarti elemen yang ini ya, elemen-elemen ini kita pengen cari nih di dalam elemen. Berarti elemen ini kan direpresentasikan dengan P ya, dengan callback nih ya, callback function yang P ini. Oke, P. Kemudian text content ya, tadi text content untuk mengambil isi dari P-nya ya. Kemudian kita cari apakah isi dari itu memiliki error di dalamnya, ya kan, ada tulisan error apa enggak, gitu kan. Kalau ada, berarti kita tambahkan class list nih. Class list apa? Add error, gitu ya. Simple kan? Oh, seperti ini teman-teman. Di bawahnya kita bikin logika baru, P text content includes apa? Success ya. Success. Ya, seperti ini. P.classList, kita tambahkan kelas baru success seperti ini. Oke, kita save ya, kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada keyword success di paragraf kita, dia ada border hijaunya. Kalau yang paragraf biasa ini kan nggak ada keyword success sama error ya, jadinya dia nggak ada bordernya. Yang ini ada error, makanya ada bordernya. Oke, keren nggak kawan-kawan ya? Ya, mudah-mudahan keren ya. Mudah-mudahan keren. Jadi kita bisa menggunakan logic di dalam sini. P ini adalah item dari node listnya ya. Text content, includes, error, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mentoggle elemen. Mentoggle itu misalkan di sini ada elemen error. Kalau kita toggle, errornya hilang gitu ya. Kalau kita toggle, errornya hilang. Seperti itu ya. Oke, kita contohkan misalkan di sini aja ya. Di sini nih kita hapus saja ini ya. Nah, seperti ini ya. Di P kita save. Oke ya, siap. Ini dimatiin dulu aja. Di bawah sini. Nah, kita punya P. Di sini kita punya P ya, paragraf all, paragraph.classList. Kemudian toggle apa? Tes. Oke. Save. Oke, seperti ini ya. Tuh ya kan tes ya. Ini ada errornya. Oke, ini karena kita udah menambahkan di atas ini. Oke. Oke, di sini ya. Oke. Ini matiin dulu semuanya. Save. Nah, seperti ini ya. Oh ya enggak ya teman-teman. Kita mentoggle yang tadinya nggak ada kelas tes, kita nambahin kelas tes nih. Oke, bagaimana kalau
kita mentoggle lagi seperti ini. Ini adalah untuk menghilangkan kelas tesnya seperti ini. Tuh, hilang kan? Hilang ya. Oke, seperti itu teman-teman. Itu adalah mentoggle mentoggle kelas tes, kemudian ditoggle lagi menjadi hilang. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini materi akhir dari materi dokumen objek model. Kita sudah membahas banyak ya, dari mengquery DOM, terus meng-add, menghilangkan, kemudian mainin atribut sama set atribut, kemudian ke class list, di add dan remove dan seterusnya, kemudian terakhir adalah toggle. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita. Baik, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.